Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 UTKP. Bertemu lagi pada pertemuan daring pagi hari ini, yaitu mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pada saat tatap muka melakukan ulangan harian. Untuk pertemuan daring kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan daring sebelumnya, yaitu etika pengadaan sarpras. Untuk kompetensi dasar masih tetap pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu menerapkan pengadaan sarana dan prasarana. Kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang metode pengadaan. Bisa disimak bersama pada LKS atau modul kalian halaman 19 tentang metode pengadaan. Pada metode pengadaan ini ada 8 metode ya anak-anak. 8 metode ini yaitu yang pertama berupa pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, pinjaman, daur ulang, penukaran, dan perbaikan atau rekondisi. Untuk ke-8 metode pengadaan ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode pembelian. Metode pembelian ini yaitu metode pengadaan ini dilakukan berupa penukaran barang dengan sejumlah uang. Jadi untuk pembelian ini metode pengadaannya itu menukarkan barang dengan sejumlah uang atau membeli ya. Pada kepres pembelian itu ada melalui lelang, kemudian pembelian langsung, lalu penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Di buku modul kalian tentang lelang ini juga sudah dijelaskan untuk metode-metodenya dan prosedur-prosedur pembelian barang secara lelang. Dan lelang ini dilakukan untuk pengadaan barang yang nilainya di atas 100 juta. Jadi untuk lelang ini dilakukan jika pengadaan barang nilainya di atas 100 juta. Oke? Next, lanjut. Yang kedua yaitu pembuatan sendiri. Untuk pembuatan sendiri, ini metode pengadaan dengan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan membuat sendiri. Dilakukan dengan memerintahkan atau memesan kepada ahli untuk membuatnya. Kemudian ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah ini metode pengadaan yaitu dengan pemenuhan sarpras dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah ini harus dilakukan dengan membuat berita acara. Bagaimana contoh berita acara ini, Bu? Untuk contoh berita acara bisa kalian lihat pada Google, itu banyak sekali untuk contoh-contoh berita acara. Lanjut untuk penyewaan. Pada penyewaan, metode pengadaan ini
pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain atau perusahaan lain untuk kepentingan perusahaan itu sendiri dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Penyewaan ini dilakukan jika kebutuhan tersebut bersifat sementara. Lalu pinjaman. Metode pengadaan pinjaman ini yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Pada pinjaman ini dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara serta mempertimbangkan citra baik perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada metode pengadaan daur ulang. Daur ulang sendiri bisa diartikan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna. Pasti kalian sudah paham betul tentang daur ulang ini ya. Untuk pengertiannya dulu, daur ulang sendiri itu yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna. Kemudian ada metode pengadaan penukaran. Penukaran ini yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana prasarana yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Penukaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini yaitu perusahaan lain dengan perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada metode pengadaan perbaikan. Metode ini yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Jadi diperbaiki dari yang rusak terus lalu diperbaiki jadi sarana dan prasarana yang berguna kembali. Baik, pada pertemuan kali ini saya hanya membahas tentang metode pengadaan. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan saya bahas pada pertemuan tatap muka minggu depan. Jadi dipelajari sistem pengadaan sampai pada etika pengadaan halaman 25. Silakan dipelajari di rumah. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, akan saya bahas pada pertemuan tatap muka minggu depan. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Salam sehat untuk kalian semua. Jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.